Saya kemana-mana ceramah, sudahlah, jangan bertengkar soal politik, tidak usah. Karena itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kita ini kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Dan memang yang menjadi sumber pertengkaran ini tokoh-tokoh. Di akhir zaman memang sumbernya fitnah itu para ulama. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, NU garis lurus. Tahun 2015 saya ada undangan ke Batam. Pas belum acara, pengurus PCNU tanya, Pak Yai, apa hubungan Pak Kiai dengan NU garis lurus? Sejak masa-masa Orde Baru, karena memang ini mulai terjadi masyarakat kita yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah. Ada yang beasiswanya ke Saudi Arabia, ada yang beasiswanya ke Iran, ada yang ke Al-Azhar, ada yang beasiswanya ke Amerika, dan itu warga Nahdliyin. Maka setelah kembali ini berwarna-warni. Ada yang misalnya ketua umum kita, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, pada waktu menulis disertasi S3 Silatullah bil Kaun, Ladat Tasawuf Al-Falsafi, karena kuliahnya di Ummul Qura, tempatnya Wahabi, maka di disertasinya sangat Wahabi. Bahkan Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi dia sesat di bukunya itu. Lalu kenapa kiai ini? Nah, itu kan kiai pemain memang. Yang kasihan ini yang orang-orang awam yang dia gak dapat apa, membela-bela orang yang pemain. Akhirnya merusak agamanya karena membela dunia yang dicari orang lain. Na'udzubillah min. Terima kasih apa yang telah dipaparkan sudah jelas. Moga oleh karena itu dari penjelasan tersebut tentu ada kekurangan-kekurangan atau ketidakpahaman dari para peserta. Kami buka pertanyaan. Untuk sesi pertama ini tidak banyak, tapi sudah disampaikan pertanyaan bebas. Dipersilakan. Kesempatan pertama ini dari Ustaz Saifuddin, mungkin yang ketiga dari ibu-ibu. Bagi petugas untuk memberikan mic kepada penanya. Pak Ali, mungkin bisa dibantu Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjalankan Kiai Haji Roni, Kiai Idrus Somri. Ini mohon penjelasannya. Pertanyaan yang pertama, ini kalau kita amati umat Islam yang sekarang, ini kayaknya semrawut kita bisa dimengerti kenapa? Karena saling mencela sana sini dan saling menjelek-jelekkan. Itu apa penyebab utamanya apa kok sampai seperti itu? Apalagi kalau kita lihat di medsos itu, masya Allah, ini saling ini menjelekkan ulama, ini menjelekkan. Itu apa kok sampai situ? Penyebabnya yang paling utama itu apa? Itu yang pertama. Terus yang nomor dua, ini juga ini saya janggal dalam pikiran saya. Dalam NU ini saya kok sering tanya, ada NU istilah NU garis lurus. Jadi saya bingung, kok ada garis lurus ini maksudnya apa gitu loh? Itu penjelasan kalau ada seperti itu gitu. Itu saya mungkin dua saja yang perlu dijelaskan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Solehin dari Sumatera. Yang ingin kami tanyakan sebelumnya, mohon maaf dulu ya untuk Haji Idrus Marhali. Yang ingin kami tanyakan, kenapa sekarang ini situasi di NU Nahdlatul Ulama kok kita yang ahli ini kok ditarik-tarik untuk membenci bangsa Arab? Ternyata dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab yang berjudul Kitabul Rubutin, di situ beliau sangat mewanti-wanti agar kita itu tidak membenci Arab. Ini jelas dalam kitabnya tidak berjudul Kitab Nurul Rubutin atau Kitab Irsyadul Salik. Nah, setelah saya telusuri, ternyata ajaran-ajaran untuk membenci Arab ini asal usulnya dari kelompok Syiah. Ini saya semakin bingung, kok ada kelompok itu ngajak ini anti Arab ini, saya bingung. Terus terang saya bingung. Nah, ini saya cukup ya. Mohon pencerahannya ini. Tiga kali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Idrus Marhali, beliau adalah salah satu kiai yang saya idamkan dari dulu. Saya setuju, makanya waktu saya ngajar, saya luangkan hadir di sini. Mulai dari sekarang kan Pak Kiai kan 2 kali sarang, saya juga mendengarkan. Bukan 3 kali, setelah saya 2 kali. Saya juga menjadi mustami waktu itu. Dan alhamdulillah Allah memperkenankan saya untuk hadir bersama beliau, semoga termasuk karena Allah ya dulu-dulu jalan. Yang kami tanyakan tentang keadaan NU sekarang ini, masalah budaya, fikih, akidah ini kok seakan-akan diselewengkan sesuai dengan nafsunya oleh NU kultural. Dalam artian begini, struktural yang ada di atas. Dalam artian begini, ketika ada MUI menjelaskan tentang BPJS haram, NU membuat tandingan haram BPJS dulu, saya ingat. Ketika ada sholat berjamaah itu boleh, maka ketuanya mengatakan itu tidak sah. Seakan-akan membuat mengikuti apa? Turun memberikan situasi panas. Dan ini cara untuk kita yang ada di bawah ini, bagaimana untuk cara mengawal orang-orang yang membutuhkan di sana. Terima kasih. Ini yang saya tanyakan, cara mengawal, terutama dalam sisi akidah. NU sering mengkritisi Wahabi, saya juga setuju dengan saya, tapi jarang mengkritisi Syiah, apalagi liberal. Itu yang kami perhatikan selama ini. Terima kasih Pak Kiai, semoga bisa mas Rasul Pak. Terima kasih. Apa aja? Wah, amin. Terima kasih. Dengan adanya 3 penanya, mungkin bisa memahami. Saya cuma sebelum dijawab oleh narasumber, jadi tidak ada tendensi atau meliroti siapapun ya, kita dengan beranggapan nanti karena si A atau si B, karena pertanyaan ini banyak yang memahami ini akan lurus kepada satu personalia, tapi insya Allah akan arif narasumber menjawab sehingga keutuhan itu tetap terjaga. Saya harapkan demikian. Pertanyaan pertama adalah masalah kenapa umat Islam sekarang kok saling membenci, menjadi maki antara satu sama lain, bahkan didukung NU itu sendiri. Dan pertanyaan yang kedua dari Ustaz Syafruddin, kok ada istilah NU garis lurus, NU itu dan itu apa? Mungkin ini dulu yang disampaikan. Untuk dari Ahmad Solehin, satu dulu ya. Ya, satu. Yang pertama, mengapa umat Islam sekarang bertengkar?
Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sesudahku. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam ini tidak akan syirik, sudah ada garansi dari Rasulullah, gak bakalan. Karenanya istighatsah, tawassul, tabarruk jalan terus, karena itu amalan mayoritas. Wa innama akhsha alaikumud dunya. Justru yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya persoalan dunia. Antana fasufiha, kalian berlomba-lomba soal dunia. Karena berlomba-lomba rebutan dunia, fataqatatilu, lalu kamu saling bunuh-membunuh. Pembunuhan ini macam-macam, termasuk pembunuhan karakter, pembunuhan harga diri, sampai pembunuhan jiwa. Ini karena fulus. Fatahliku, maka akibatnya kalian binasa kama halaka man kana qablakum. Sekarang ini umat Islam di Indonesia kan bertengkar kan, pilek pilpres. Coba saya tanya, itu kira-kira pertengkaran karena akidah apa karena dunia? Dunia semua itu, bukan karena akidah. Jadi ya karena uang lah. Lalu kenapa kiai ini? Nah, itu kan kiai pemain memang. Yang kasihan ini yang orang-orang awam, yang dia gak dapat apa, membela-bela orang yang pemain. Akhirnya merusak agamanya karena membela dunia yang dicari orang lain. Na'udzubillah min. Makanya di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, di dalam hadis dikatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayyah. Beribadah pada masa-masa fitnah pahalanya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Lebih baik ibadah memang, gak usah dengar, gak usah ikut-ikut. Kecuali kita ini mendiam-diamkan. Saya kemana-mana ceramah, sudahlah, jangan bertengkar soal politik, gak usah. Karena itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kita ini kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Dan memang yang menjadi sumber pertengkaran ini tokoh-tokoh. Di akhir zaman memang sumbernya fitnah itu para ulama. Sumber kerusakan itu para ulama, bukan orang awam. Karenanya lebih baik banyak diam sekarang ini. Kecuali hanya menjaga masyarakat. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, NU garis lurus. Tahun 2015 saya ada undangan ke Batam. Pas belum acara, pengurus PCNU tanya, "Pak Yai, apa hubungan Pak Kiai dengan NU garis lurus?" Loh, apa NU garis lurus itu? Lah ini di internet ini ada, nama Pak Yai ada. Nah, saya itu baru tahu sekarang. Saya ini belum tahu sudah dianggap jadi ketuanya. Karena sekarang ini zaman internet. Awalnya begitu, kita nggak tahu. Lama-lama karena kita dibilang ketuanya, ya sudah, ya wis, saya nu garis lurus mau apa gitu. Zat bisa sekali. Coba kita ngaku, aku dicurigai. Nggak ada. Akhirnya kita yang dituduh itu siapa? Yang dituduh itu Buya Yahya, Kiai Lutfi, Baswari, saya yang dituduh. Terus ini yang tertuduh. Sebenarnya juga yang bisa dituduh Kiai Najih, cuma karena Kiai Najih putranya Kiai Maimun, selamat beliau. Itu bedanya nasab ya. Nasab itu menentukan nasib gitu. Sebenarnya yang banyak mengendalikan beliau Kiai Najih itu. Karena kita kan sering ketemu kan. Jadi NU garis lurus itu sebenarnya apa? Bukan organisasi. Gak ada namanya organisasi NU garis lurus. NU garis lurus ini hanya forum silaturahmi. Dan ini anggotanya tidak terdaftar. Mengapa? Karena gak ada pendaftarannya. Ini jalan sendiri terserah. Di mana-mana, Pak Yai, saya juga NU garis lurus katanya. Ya sudah, kalau begitu. Mau apa lagi? Dan ini kajiannya ilmiah. Tujuannya apa namanya? Silaturahim, ya, silaturahmi para ulama dan warga Nahdliyin kultural yang masih ingin istiqomah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan Wahabi, Syiah,
Hizbut Tahrir maupun Libran. Nah, sekarang ini mungkin jawaban saya juga menyambung pada pertanyaan berikutnya. Jadi ya, sejak masa Orde Baru, sejak masa-masa Orde Baru, karena memang ini mulai terjadi masyarakat kita yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah. Ada yang beasiswanya ke Saudi Arabia, ada yang beasiswanya ke Iran, ada yang ke Al-Azhar, ada yang beasiswanya ke Amerika, dan itu warga Nahdliyin. Maka setelah kembali ini berwarna-warni. Ada yang misalnya ketua umum kita, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, pada waktu menulis disertasi S3 Silatullah bil Kaun, Lada Tasawuf Al-Falsafi, karena kuliahnya di Ummul Qura, tempatnya Wahabi, maka di disertasinya sangat Wahabi. Bahkan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dianggap sesat di bukunya itu. Dan setelah pulang, beliau gak jadi Wahabi, malah anti Wahabi, tapi malah bela Syiah. Dan ini kenyataan, bukunya ya ada, kemudian rekaman-rekaman ceramahnya ada. Mau ditutup-tutupi gak bisa, memang ada. Kemudian juga ini satu contoh ya, warna-warni pemikiran orang yang ada di NU. Jadi memang ada yang terpengaruh dengan Syiah, kemudian yang terpengaruh dengan liberal juga ada, yang terpengaruh dengan Wahabi ada, dan ada di struktural juga. Tahun 2012, kira-kira tahun 2012, saya ada pertemuan LBM PBNU, Lajnah Bahsul Masail, karena saya dulu aktif termasuk staf ahli LBM PBNU. Pada waktu pertemuan, Katib Am waktu itu Profesor Dr. Kiai Haji Malik Madani bilang pada saya, Pak Kiai, ada salam dari Rois Am Kiai Sahal Mahfud waktu itu. Apa? Kalau nulis buku Aswaja, agar diberi kata pengantar salah seorang Rois Syuriah, Profesor Dr. Kiai Haji Fulan, gak saya sebutkan karena sudah wafat. Saya bilang, Pak Yai, saya gak berani kalau beliau ngasih kata pengantar buku saya. Loh, kenapa? Aswaja itu pasti beda dengan Wahabi. Loh, terus beliau itu Wahabi yang ada di Rois Am itu, yang jadi Rois PBNU. Loh, apa buktinya? Ini buktinya, buku-buku Wahabi terbitan Saudi yang dibagi-bagi gratis ke jamaah haji, salah satu yang menerjemahkan beliau ini. Artinya apa? Tokoh Wahabi masuk ke PBNU. Dan memang orang ini sering bertengkar dengan Syuriah yang lain. Saya menyaksikan sendiri. Mengapa? Karena Wahabi. Lama-lama saya tanya pada kawan yang Syuriah di PB, itu kok bisa masuk Syuriah di PBNU? Kan Wahabi itu sering bertengkar dengan sampean. Dia bilang, Pak Yai, saya sudah tanya sama Pak Ketua Umum Kiai Said Akil, itu katanya titipan dari penguasa waktu itu. Artinya ini sudah banyak yang bermain di NU. Susah memang. Nah, lalu liberal ya. Liberalnya juga karena memang ya banyak kader-kader NU yang kuliah di barat. Walaupun nggak kuliah ke barat tapi dapat dana dari barat, akhirnya masuk. Kemarin waktu Bahsul Masail di Munas PBNU di Banjar ya, Jawa Barat. Ketika ada pertanyaan, apakah orang-orang kafir di Indonesia ini harbi, zimmi, mu'ahad, mustahman? Bukan keempat-empatnya, tapi kan kafir. Lalu ada dua orang yang liberal di PBNU bilang bahwa NU tidak menganggap orang beda agama dengan umat Islam di Indonesia itu kafir, itu non-muslim. Ini taktik liberal. Mengapa begitu? Menurut orang liberal, orang yang punya kepercayaan pada agama apapun, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi, itu semuanya orang beriman, bukan orang kafir. Mereka dianggap umat beriman, bukan orang kafir. Karenanya mereka hanya non-muslim, sebenarnya beriman cuma non-muslim. Dan ini ditulis oleh salah seorang pembesar di PBNU di buku yang pernah diterbitkan secara resmi oleh PBNU tahun 2012.
Padahal tidak mengkafirkan orang di luar Islam itu hukumnya murtad. Di dalam kitab-kitab fikih, wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam kal yahud wan nasara aw syakka fihi aw tawaqqafa fihi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang-orang penganut agama selain Islam, seperti Yahudi, Nasara dan lain-lain, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawakuf, vakum, kafir apa enggak ya, tidak bersikap. Ini sudah ada juga di PBNU. Kita ini memang Wahabi sesat, Syiah sesat. Di NU sudah mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu. Dari sini akhirnya ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz, warga Nahdien, bukan cuma kiai, warga Nahdien yang masih yang masih mungkin oleh Allah dijaga, gak mau sama pikiran-pikiran itu. Saya ini kalau ngisi di Jawa Barat, ngisi di Jakarta, ngisi di Sumatera, yang ditanya apa, Pak Kiai, kenapa di NU ada orang berpendapat begitu? Menyebut nama, Pak Kiai, orang itu fulan itu ya apa, sesat apa enggak? Kok bilang begini? Nyebut nama, karena mereka tahu informasi. Untungnya kita ada di Pasuruan, memang tiap pagi ke sawah, kadang ke mana, entah antar ke Sabe, entar ke Tasik, tak mikir, tak tahu seperti itu. Dan ini informasinya jelas masalah seperti ini. Ini sudah di mana-mana. Makanya saya kira penting ya, judul topik mengawal NU dalam perspektif akidah, sosial, budaya dan ini sangat penting, terutama akidah NU. Memang yang baik, warga NU nggak tahu akidahnya orang atas, terutama yang nggak benar. Cukup tahu akidahnya Kiai Hasyim Asy'ari, itu saja. Karena di atas yang nggak benar ini banyak. Yang ada di struktural itu pengadaan. Saya kira kita sudah tahu ya, pondok di Sidogiri kan menerbitkan buku Sidogiri menolak pemikiran fulan. Baca di situ. Dan itu buku itu terbitan PBNU, bukan terbitan Wahabi, bukan terbitan NU juga yang menerbitkan. Nah, ini mengapa? Ini proyek semuanya. Makanya di dalam hadis dikatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah kalian melakukan amal-amal baik agar tidak kedahuluan fitnah-fitnah, sesuatu yang merusak. Ka qita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Katanya salah, tapi kok kiai yang bilang. Katanya agak benar, tapi kok orang NU. Katanya agak benar, tapi kok Habib. Katanya agak benar, tapi kok Ustaz. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Yang disampaikan enggak sesuai dengan Islam, malah ajaran kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Mengapa dalam bagian akhir hadis ini terangkan yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menjual agamanya, menjual, menukar atau menjual agamanya dengan arad, dengan benda dari dunia. Artinya apa? Kalau ada pikiran-pikiran menyimpang, tidak sesuai dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya ada yang bayar. Ini sesuai dengan hadis. Dan ini tidak hanya sekarang, sejak dulu begitu. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah begitu. Mengapa orang-orang Syiah itu bertahan? Karena ulamanya yang bertahankan. Dan ini pengakuan ulama Syiah di dalam kitab-kitab Syiah. Mengapa ulama Syiah rajin menyebarkan ajaran Syiah? Yastaqilu bidzalikan nas wa ya'khudhu minhumud darahim. Agar dapat makan dari orang-orang Syiah dan dapat uang. Lalu orang-orang Mujassimah yang akidahnya seperti Wahabi, mengapa bertahan? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, li suhdin ya'kuluhu wa hutamin ya'khudhuhu. Karena barang haram yang dia makan dan karena dunia yang dia ambil dari orang. Sekarang juga begitu, orang liberal, orang ini ada yang bayar, itu mahal, lebih mahal daripada orang yang lurus-lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini gak ada bayarannya. Kalau ini ya orang-orang Wahabi bikin pengajian, itu jamaah ada amplop. Kita bikin pengajian, coba ini ada full 500 ini, malah bayar ini. Tapi alhamdulillah datang. Kalau mereka ini ya santai, bid'ah syirik, fulus di belakang itu ada fulus. Bid'ah syirik itu fulus.
dan pakai dolar itu, $1.500. Ustadz Salafi itu ya, katanya ada mantan Ustadz Salafi bilang pada saya, Kiai tahu berapa gaji Ustadz Salafi? 1.500. Kok tahu? Saya mantan, kata. Nah, cerita ke saya, ya mungkin nggak semuanya, tapi mereka ngaku ada daftarannya. $1.500 itu berapa? $1 15.000. Kalau 1.000 15 juta. Kalau yang 500 separuhnya 7,5 juta, 22.500.000. Kaper syirik, kaper itu puluh juta. Abi ini Pak Joko. Karena Sarah Ghazali ini wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban tadi. Saya kira itu sudah mencakup 3 pertanyaan, ya. Baiknya mengenai kenapa kok umat Islam sekarang ditarik memiliki terhadap bangsa Arab sudah terjawab. Berarti kita cuma terus terang untuk kebutuhan ego sendiri, berarti di NWD peka terhadap permasalahan yang ada di pusat Yekoka. Jadi kepekaan inilah sehingga dapat dipertanyakan pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu dari jawaban-jawaban tadi kita ambil hikmahnya, tetap kita menjaga keutuhan NU itu sendiri. Jadi kita ambil hikmahnya dengan keberadaan pemaparan dari Haji Idrus Romli ini. Bukan berarti kita harus berhenti kepada seseorang